Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil materi kami yang berjudul Model Regresi dengan Data Panel dengan dosen pengampu Dr. Rahmat Subagio, SEMEI. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Elvi Faizatul Jannah dengan NIM 12640202095. Yang kedua, Hadi Sunario dengan NIM 12640202105. Yang ketiga, Nala Salsa Mardatila dengan NIM 12640220133. Yang keempat, ada Novi Puspitasari dengan NIM 12640220136. Yang pertama, materi kami model regresi dengan data panel. Jenis data yang tersedia untuk dianalisis secara statistik adalah data runtut waktu atau time series dan data silang waktu atau cross section. Data runtut waktu biasanya meliputi satu objek atau individu, misalnya harga saham, kurs mata uang, SBI atau tingkat inflasi. Tetapi meliputi beberapa periode, bisa harian, bulanan, kuartalan, atau tahunan. Data silang terdiri dari atas beberapa atau banyak objek. Sering disebut responden, misalnya perusahaan dengan beberapa jenis data, misalnya laba, biaya iklan, laba ditahan, dan tingkat investasi dalam suatu periode waktu tertentu. Data panel yaitu gabungan antara time series dan cross section. Data panel sering disebut juga pooled data atau polling time series dan cross section, micropanel data, longitudinal data, event history analysis, dan cohort analysis. Semua nama ini mempunyai konotasi pergerakan sepanjang waktu dari unit cross section. Secara umum, dengan menggunakan data panel, kita akan menghasilkan intercept dan slope koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Ada beberapa kemungkinan yang akan muncul atas adanya asumsi terhadap intercept, slope, dan variabel gangguannya, yaitu A. Diasumsikan intercept dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu atau perusahaan, dan perbedaan intercept dan slope dijelaskan oleh variabel gangguan. B. Diasumsikan slope adalah tetap tetapi intercept berbeda antar individu. C. Diasumsikan slope tetap tetapi intercept berbeda baik antar waktu maupun antar individu. D. Diasumsikan intercept dan slope berbeda antar individu. E. Diasumsikan intercept dan slope berbeda antar waktu dan antar individu. Selanjutnya, metode analisis data panel. Yang pertama, Common Effect Model. Teknik Common Effect Model merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengombinasikan data cross selection dan time series sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas. Dengan pendekatan yang sering dipakai adalah metode Boole least square. Yang kedua, Fayette Effect Model. Pendekatan Fayette Effect Model mengasumsi bahwa intercept dari setiap individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu tetap sama. Teknik ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intercept antar individu. Yang ketiga, Random Effect Model. Pendekatan Random Effect Model yang dipakai mengasumsikan setiap perusahaan mempunyai perbedaan intercept, yang mana intercept tersebut adalah variabel random atau stokastik. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkolerasi sepanjang cross selection dan time series. Selanjutnya, manfaat data panel. Yang pertama, karena data panel berhubungan dengan individu, perusahaan, kota, negara, dan seterusnya sepanjang waktu, maka akan bersifat heterogen dalam unit tersebut. Teknik
untuk mengestimasi data panel dalam memasukkan heterogenitas secara eksplisit untuk setiap variabel individu secara spesifik. Yang kedua, dengan menggabungkan data time series dan cross selection, maka data panel memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, rendah tingkat koliniaritas antar variabel, lebih besar degree of freedom, dan lebih efisien. Yang ketiga, dengan mempelajari data represented data dan panel cocok untuk studi perubahan dinamis, misalnya pengangguran, job turnover, dan mobilitas tenaga kerja, cocok diteliti dengan data panel. Yang keempat, data panel mampu mendeteksi dan mengukur pengaruh yang tidak dapat diobservasi melalui data murni time series atau murni data cross selection. Sebagai misal, pengaruh undang-undang upah minimum terhadap kesempatan kerja dan pendapatan dapat dipelajari lebih baik jika kita memasukkan pergerakan kenaikan upah minimum sepanjang waktu. Yang terakhir, kelima, data panel memungkinkan kita mempelajari model perilaku yang lebih kompleks, misalkan fenomena skala ekonomis dan perubahan teknologi dapat dipahami lebih baik dengan data panel daripada data murni, data cross selection, atau murni data time series. Contoh model regresi dengan data panel. Misalnya pada data investment data for four companies pada tahun 1935 sampai dengan tahun 1940. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jenis variabel yang digunakan pada contoh adalah variabel terikat Y, variabel bebas X yaitu Y sama dengan real gross investment, X2 sama dengan value of firm atau nilai real perusahaan, X3 sama dengan capital, stock of plant and equipment atau real capital stock. Sehingga model regresi pada data panel sebagai berikut. YIT sama dengan beta 1 ditambah beta 2 X2IT ditambah beta 3 X3IT ditambah mu IT. Langkah analisis dari contoh tersebut. A. Semua koefisien konstan terhadap waktu dan individu. Langkah ini merupakan pendekatan yang paling sederhana karena mengabaikan dimensi ruang dan waktu data panel. Langkah analisisnya adalah sebagai berikut. Buka file panel XLS, kemudian dari menu utama SPSS pilih menu Analyze, kemudian submenu Regression, lalu pilih Linear. Maka akan tampak di layar Windows Linear Regression. Selanjutnya pada kotak dependent isikan variabel Y, dan pada kotak independen isikan variabel X2 dan X3. Selanjutnya pilih statistik, lalu isikan pada kotak estimate, confidence interval, covariance, model fit, collinearity, dan Darwin-Watson. Selanjutnya klik continuous dan klik OK, maka hasil output SPSS akan muncul. Hasil output data. Jadi dari hasil regresi dengan pendekatan data panel ini menunjukkan semua koefisien variabel X2 dan X3 signifikan pada 0,01 serta tanda koefisien yang positif. Bahwa X2 dan X3 berpengaruh positif terhadap Y. Nilai R2 cukup tinggi 0,584 yang artinya model cukup baik. Namun terdapat masalah yaitu rendahnya nilai Darwin-Watson yang hanya 0,552. Ini mengindikasikan adanya autokorelasi pada data.
Diasumsikan juga bahwa koefisien slope kedua variabel X2 dan X3 semua identik untuk 4 perusahaan tersebut. Kemudian langkah kedua analisis dari contoh tersebut, yaitu langkah koefisien slope konstan tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu. Maksud dari langkah ini yaitu dengan memasukkan individualitas setiap perusahaan cross-seksional dengan membuat intercept bervariasi. Hal ini bisa dilakukan dengan teknik variabel dummy atau differential intercept dummies. Persamaan tersebut dapat ditulis dalam bentuk dummy di bawah ini. Y sama dengan alpha 1 plus alpha 2D dummy 2 plus alpha 3 dummy 3 plus alpha 4 dummy 4 plus beta 2 x2 plus beta 3 x3 plus mu. Kemudian, model regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan alpha 1 plus alpha 2 dummy Jm plus alpha 3 dummy US plus alpha 4 dummy West plus beta 2 x2 plus beta 3 x3 plus E. Dari data di samping, ini terdapat penjelasan di mana observasi milik Jm sama dengan 1 dan 0 untuk lainnya. Lalu observasi milik US sama dengan 1 dan 0 untuk lainnya. Sedangkan observasi milik West sama dengan 1 dan 0 untuk lainnya. Sedangkan GE dianggap kategori sebagai pembanding. Lanjutan langkah berikutnya yaitu setelah semua data kalian masukkan pada SPSS, lalu klik analisis, klik regression, klik linear, kemudian pada kolom dependen masukkan variabel Y, sedangkan pada kolom independen masukkan variabel dummy Jm, dummy US, dummy West, X2, dan X3. Lalu klik statistik. Kemudian centangi estimates, confidence interval, covariance matrix, model fit, collinearity diagnosis, dan Durbin-Watson. Lalu klik continue, kemudian klik OK. Setelah kalian klik OK, maka akan keluar hasil outputnya. Bisa dilihat pada bagian gambar di bawah ini. Berdasarkan hasil output tersebut, dapat disimpulkan bahwa jadi dari hasil regresi pada model data panel ini juga menunjukkan semua koefisiennya signifikan pada 0,01. Kemudian, terdapat perbedaan nilai intercept antara 4 perusahaan tersebut. Dan nilai R-square sebesar 0,942 yang dapat dikatakan sangat tinggi. Lalu, nilai Durbin-Watson-nya menunjukkan nilai sebesar 0,2561. Dan yang terakhir ada pemilihan model regresi dengan data panel terbaik berdasarkan contoh tersebut. Dari antara model pertama dan model kedualah yang lebih baik dibandingkan model pertama. Hal ini dikarenakan jelas model kedua memiliki nilai R-square yang lebih tinggi, baik itu koefisien parameter signifikansi dan juga nilai Durbin-Watson yang menunjukkan hasil yang lebih tinggi daripada model pertama, sehingga model yang pertama dikatakan salah spesifikasi. Ini dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson yang rendah.